Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Rindani Kusuma dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Yang kedua adalah konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih ke arah cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. Dalam kebugaran jasmani ada 3 hal yang penting. Yang pertama, fisik. Fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Yang kedua, fungsi organ. Fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, paru-paru, atau pernapasan. Yang ketiga, respon otot. Respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Contohnya adalah squat jump, push up, dan sit up. Yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya, seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya lari 12 menit dan lari naik turun bukit. Yang ketiga adalah daya otot. Daya otot disebut juga daya ledak otot, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya adalah vertical jump, front jump, dan side jump. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya adalah lari 50-200 meter. Yang kelima adalah daya lentur. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contohnya yoga, senam, dan renang. Yang keenam adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Contohnya adalah lari zigzag dan naik turun anak tangga. Yang selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Contohnya adalah memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Yang kedelapan adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contohnya, sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuan. Yang kesembilan, ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Contohnya, bowling, memanah, melempar bola pada keranjang, atau sasaran tertentu. Yang terakhir adalah reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Contohnya adalah lempar tangkap bola. Selanjutnya adalah tujuan latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kelentukan persendian. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Dan yang terakhir adalah mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah video penerapan latihan kebugaran jasmani. Nah, itulah materi tentang kebugaran jasmani yang bisa saya jelaskan secara singkat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.